warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, sudah lama desa di sebelah Abu Nawas diganggu oleh makhluk halus sebangsa jin yang teramat menakutkan. Selain menakutkan, rupanya jin tersebut seringkali mengganggu kehidupan penduduk desa. Tak jarang, meskipun siang hari, jin itu menampakkan dirinya di hadapan penduduk. Penduduk desa yang sudah merasa sangat terganggu sudah berulang kali meminta bantuan para spiritual dan mereka yang ahli di bidang pengusiran jin. Namun, hingga kini tak ada satupun yang berhasil mengusirnya. Penduduk desa pun kemudian mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas yang cerdik, tolonglah kami. Sudah lama kami diganggu jin," ucap salah seorang penduduk. "Waduh, bukannya saya tidak mau menolong kalian, tapi saya tidak bisa mengusir makhluk halus. Saya bukan orang sakti," ucap Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kami sudah berusaha ke sana kemari, namun hasilnya nihil," ucap salah seorang penduduk. "Memangnya kenapa jin tersebut sampai bisa mengganggu kalian semua?" tanya Abu Nawas penasaran. "Jadi begini, Abu. Jin ini merasa dirinya lah yang membuat desa kami menjadi subur, sehingga hasil bumi menjadi berlimpah. Oleh karena itu, setiap bulan dia meminta tumbal kepada kami," jawab salah seorang penduduk. "Memangnya dia meminta tumbal apa?" tanya Abu Nawas. "Dia meminta tumbal hewan ternak, yaitu berupa 9 ekor kambing. Kalau dibiarkan lama-lama kambing di desa kami tentu akan habis." "Wah, keterlaluan sekali jin itu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memikirkan caranya." Penduduk desa yang sudah mendengar kesanggupan Abu Nawas untuk mengusir jin, kemudian kembali pulang ke desanya. Mereka merasa tenang karena ada orang cerdik yang akan mengusir jin tersebut. Sementara itu, Abu Nawas di rumahnya terlihat bingung memikirkan bagaimana caranya untuk mengusir jin yang telah mengganggu ketentraman warga desa sebelah. Menurut cerita yang beredar, jin tersebut tidak sendirian. Mereka mempunyai pemimpin dengan perawakan yang sangat menakutkan. Matanya merah, besar, sementara itu gigi taringnya terlihat besar-besar dan panjang seolah siap untuk menyantap siapapun yang akan mengganggunya. Tinggi jin tersebut hampir 3 meter. Dengan badan ditumbuhi bulu hitam. Abu Nawas pun bergidik ngeri membayangkan wajah pemimpin jin tersebut. Abu Nawas kemudian mencari informasi bagaimana cara untuk mengusir jin yang menakutkan tersebut. Dia bertanya ke berbagai sumber, termasuk kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Hampir semua orang yang ahli di bidang pengusiran jin mengakui kalau jin yang mengganggu desa tersebut sangat menakutkan dan sulit untuk ditaklukkan. Abu Nawas pun merasa sangat kebingungan. Dia merasa bagai di ujung tanduk. Selang beberapa hari, penduduk desa sebelah datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana, Abu? Kami sudah menunggu. Kenapa kamu tidak datang-datang? Apa kau tidak mau menolong kami yang sedang kesusahan ini?" tanya salah seorang.
Bukannya saya tidak mau menolong, tapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk mengusir komplotan jin tersebut, jawab Abu Nawas. Tapi baiklah, kalian tidak usah khawatir. Nanti malam saya akan datang ke desa kalian, ucap Abu Nawas. Malam hari pun tiba. Abu Nawas segera bersiap-siap untuk datang ke desa sebelah. Meskipun belum menemukan cara yang ampuh untuk mengusir komplotan jin. Abu Nawas hanya membawa selembar sajadah dan tasbih yang biasa digunakannya. Setelah sampai di desa sebelah, Abu Nawas kemudian ditemani oleh kepala desa dan beberapa orang tetua segera pergi ke tempat komplotan jin tersebut. Suasana malam itu sangat mencekam. Binatang malam yang biasanya berusaha menghadirkan orkestra alam seolah enggan untuk bersuara. Alam kelihatan sangat sepi dan terasa hawa angker menyeliputi di seluruh desa. Setelah sampai di sebuah pohon yang sangat besar, rombongan Abu Nawas pun segera duduk. Abu Nawas, disinilah tempat kerajaan jin, ucap tetua desa. Baiklah, saya yang duduk di depan, sementara kalian duduklah di belakang. Tolong bantu saya dengan doa yang kalian bisa, ucap Abu Nawas. Abu Nawas beserta rombongan kemudian segera memanjatkan doa. Mereka semua meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak beberapa lama, datang berpuluh-puluh jin dengan wajah yang sangat mengerikan. Melihat jin yang berdatangan, kepala desa dan beberapa orang tetua segera lari ketakutan dan kembali ke dalam desa. Sementara itu, Abu Nawas mencoba bertahan dengan terus berdoa. Hai manusia, sungguh berani kau mau mengusir kami, ucap jin yang berkepala botak. Pergilah dari desa ini, jangan kau ganggu kehidupan warga desa, ucap Abu Nawas sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Meski sangat takut, Abu Nawas tetap memaksakan diri untuk membuka mata mencoba melihat jin tersebut. Abu Nawas kemudian membaca ayat kursi sesuai yang telah diajarkan gurunya. Dan tak butuh waktu lama, komplotan jin tersebut kemudian hangus terbakar. Aroma sangit menyebar kemana-mana hingga ke ujung desa. Abu Nawas pun kemudian mengucap syukur alhamdulillah karena komplotan jin sudah musnah terbakar. Namun selang beberapa menit datanglah pemimpin jin tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh penduduk desa, perawakan jin tersebut sangat mengerikan. Tinggi tubuhnya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam yang panjang. Tangannya panjang menyentuh tanah dengan kuku-kuku yang terlihat sangat tajam. Wajah jin tersebut sangat menakutkan dengan gigi taring dan mata merah yang menyorot tajam. Hai manusia, berani sekali kau datang ke sini dan membunuh anak buahku, ucap Raja Jin tersebut. Abu Nawas yang merasa sangat ketakutan kemudian menutup matanya. Dia tidak berani melihat ke arah wajah Raja Jin tersebut. Pergilah dari sini, ucap Abu Nawas dengan ketakutan. Wah, memangnya siapa kau berani mengusir aku, Raja Jin? Akan kumakan dirimu, kuremukkan seluruh tubuhmu yang kecil itu,
kata Raja Jin. Abu Nawas pun sangat merasa ketakutan. Keringat sebesar biji jagung terlihat membasahi wajahnya. Konsentrasinya telah hilang mendengar suara Raja Jin tersebut. Semua doa yang telah dihafalkan pun tidak bisa dia ucapkan, termasuk ayat kursi yang telah memusnahkan jin yang sebelumnya mengganggunya. Pikiran Abu Nawas hanya pasrah. Namun di sela-sela kepasrahannya tersebut, dia mencoba melafalkan semua doa yang diingatnya. Namun yang teringat hanya doa sebelum makan. Abu Nawas pun kemudian melafalkan doa tersebut dengan mantap. Seketika itu, Raja Jin yang hendak memakan Abu Nawas terdiam. Gerakannya mendekati tubuh Abu Nawas terhenti. Raja Jin tersebut terpana mendengar Abu Nawas melafalkan doa sebelum makan. Dia berpikir, hebat sekali manusia sekecil ini mau memakan dirinya yang tinggi besar. Pasti manusia ini memiliki ilmu yang luar biasa hebat, sehingga mau memakan dirinya. Seketika itu juga, Raja Jin kemudian meminta ampun kepada Abu Nawas. Ampun, ampun, jangan kau makan diriku, ucap Raja Jin tersebut. Sontak Abu Nawas membuka matanya. Ia melihat Raja Jin tersebut sedang berlutut di depan dirinya dengan wajah yang sangat mengerikan. Abu Nawas yang sudah tak tahan melihat Raja Jin tersebut segera mengusir dari tempat itu dan mengancam akan memakannya jika dia datang kembali dan mengganggu penduduk desa. Hari itu Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia berencana akan membeli sarung karena sarung yang dimilikinya sudah banyak yang rusak dan luntur warnanya. Abu Nawas pun berjalan-jalan sambil melihat-lihat berbagai barang yang dijual. Hari itu, pasar terasa lebih ramai, tidak seperti hari biasanya. Selain banyak pedagang, ternyata banyak pula orang-orang yang mengemis, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Abu Nawas pun tidak lupa menyisihkan rezekinya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah puas berkeliling, Abu Nawas pun kemudian menghampiri salah satu penjual sarung di sudut pasar. Silakan tuan, dilihat-lihat dulu. Sarungnya bagus-bagus dan awet, kata si penjual. Abu Nawas terlihat memandangi penjual sarung. Dia merasa mengenal penjual sarung tersebut. Demikian juga si penjual sarung. Dia juga memandangi Abu Nawas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu Abu Nawas kan? Kata penjual sarung. Iya, kamu pasti Abdul ya? Kata Abu Nawas. Abdul dan Abu Nawas pun kemudian bersalaman. Ternyata mereka berdua adalah teman lama yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dulu mereka sangat akrab. Bahkan Abdul dan Abu Nawas sering sekali mengerjai teman-temannya. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol ke sana kemari, saling bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing. Ngomong-ngomong, kamu ke pasar mau beli apa, Abu? Tanya Abdul. Jadi begini, sarung kepunyaanku di rumah sudah lusuh semua. Selain itu, warnanya pun sudah pudar. Jadi aku ingin memiliki sarung yang baru, kata Abu Nawas. Wah, berarti pas banget. Sekarang aku berjualan sarung. Jadi kamu bisa memilih sesuai seleramu, Abu,
jawab Abdul. Abu Nawas pun segera memilih sarung sesuai seleranya. Saking banyaknya sarung yang ada, Abu Nawas pun bingung mau memilih yang mana. Semua kelihatan bagus dan menarik. Apalagi di samping sarung tersebut tertera tulisan dijamin tidak luntur. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Abu Nawas menemukan sarung pilihannya. Dia kemudian bertanya kepada Abdul, "Kalau yang ini, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Sarung yang kamu pegang itu termasuk barang yang bagus, jadi harganya lebih mahal dari yang lain. Itu harganya 20 dinar, Abu," kata penjual sarung. "Masa mahal amat? Biasanya sarung kan hanya 5 dinar. Kamu jangan mengerjai aku, Abdul," kata Abu Nawas. "Masa kamu tidak percaya? Sarung itu biasanya aku jual ke orang lain 50 dinar. Tapi karena kamu adalah temanku, jadi harganya pas, hanya 20 dinar, kata Abdul. Abu Nawas tampak sejenak berpikir. Memang sarung ini terlihat bagus. Bahannya pun halus. Apalagi di situ juga tertulis dijamin tidak luntur. Jadi mungkin wajar saja jika lebih mahal. Akhirnya Abu Nawas pun membayar sarung pilihannya. Dia kemudian segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kembali memandangi sarung yang baru dibelinya. Warnanya terlihat sangat bagus dan menarik perhatian. Tidak seperti sarung usang yang dimilikinya. Abu Nawas pun segera merendam sarung tersebut dan mencucinya karena dia ingin sekali memakainya. Esok paginya, Abu Nawas hendak menjemur sarung yang telah direndam. Namun Abu Nawas sangat terkejut melihat sarung yang baru saja dibelinya, warnanya telah luntur dan pudar, hampir sama dengan sarung usang yang telah dimilikinya. Wah, masa barang baru sudah luntur seperti ini? Padahal di sana tertulis dijamin tidak luntur. Aku harus mengembalikan sarung ini. Abdul pasti mengerjai aku lagi, pikir Abu Nawas. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, sarung yang dijemur pun sudah kering. Abu Nawas segera membungkusnya dan membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas melihat Abdul sedang dikelilingi banyak pembeli. Dia terlihat kepayahan meladeni orang-orang yang ingin membeli sarungnya. Terlihat keringat membasahi wajah dan baju Abdul. Setelah mulai sepi, Abu Nawas pun kemudian mendekat. Wah, ternyata laris sekali daganganmu. Sampai terlihat kau kepayahan meladeni pembeli, kata Abu Nawas berbahasa basi. Iya, ini karena barang saya bagus-bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau memborong sarung saya? Tanya Abdul. Bagus apanya? Nih lihat sarung yang baru aku beli kemarin. Masa warnanya sudah pudar dan luntur? Padahal di situ tertulis dijamin tidak luntur, kata Abu Nawas sambil menunjuk tulisan yang ada di samping tempat sarung. Waduh, maaf Abu, saya tidak bilang seperti itu kemarin, kata Abdul. Memang kamu tidak bilang seperti itu, tapi tulisan di samping itu tertulis dijamin tidak luntur, sanggah Abu Nawas. Oh, jika begitu, kamu yang salah membaca. Kamu pasti membaca dari arah kiri ke kanan.
seharusnya membacanya dari arah kanan ke kiri karena kita kan orang Arab, kata Abdul sambil tersenyum tipis. Abu Nawas pun hanya terdiam. Sarung yang sudah dibelinya ternyata tidak bisa dikembalikan. Kini dia berarti hanya memiliki sarung yang telah pudar warnanya semua. Abu Nawas pun sejenak melihat ke arah Abdul. Kemudian dia berkata, "Nampaknya kamu kepanasan. Lihatlah, keringat di dahimu sebesar-besar biji jagung," kata Abu Nawas. "Betul, Abu. Cuaca sangat panas. Makanya saya ingin sekali membeli kipas angin. Tapi sayangnya, kipas angin yang sekarang gampang rusak," kata Abdul. "Wah, kebetulan sekali. Aku punya kipas yang mau aku jual. Dan barangnya bagus serta awet," kata Abu Nawas. "Kipas apa itu? Jangan-jangan seperti kipas pada umumnya yang gampang rusak dan tidak awet?" tanya Abdul. "Jangan khawatir. Kipas yang aku punya termasuk barang yang bagus dan awet serta tidak gampang rusak," kata Abu Nawas. "Baiklah Abu, karena kamu sudah membeli sarung jualanku, maka aku juga ingin membeli kipas yang kamu punya," kata Abdul. "Baiklah, besok aku akan kembali lagi ke sini sekalian membawa kipasnya," jawab Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas segera mencari kipas yang dimilikinya. Dia kemudian membersihkan kipas tersebut sehingga terlihat bersih dan lebih menarik. Esok paginya, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk menemui Abdul. Hari itu, kebetulan suasana pasar sedang tidak begitu ramai, sehingga Abu Nawas pun dapat segera ngobrol dengan Abdul. Sambil menikmati hidangan yang ada, Abu Nawas kemudian menunjukkan kipas yang dibawanya dari rumah kepada Abdul. "Abdul, ini kipas seperti yang aku ceritakan kemarin. Lihatlah, masih bagus dan pastinya awet," kata Abu Nawas. Abdul pun segera melihat kipas tersebut. Diamatinya dengan seksama barang yang dibawa Abu Nawas. "Baiklah, memang kamu mau menjual berapa kipas itu?" tanya Abdul. "Harganya 20 dinar saja," jawab Abu Nawas. "Mahal amat Abu. Kipas kayak gini saja masa 20 dinar. Kipas yang lainnya saja paling hanya 10 dinar," kata Abdul. "Aku biasanya menjual kipas seperti ini kepada orang lain paling tidak harganya 50 dinar. Tapi karena kamu temanku, jadi aku jual segitu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah, tapi kipas ini awet apa tidak? Nanti baru dipakai sebentar sudah rusak, sama seperti kipas yang lain," tanya Abdul. "Tenang saja, kipas itu sangat awet. Bahkan sampai 10 tahun pun aku jamin masih bagus," jawab Abu Nawas. Setelah membayar kipas tersebut, Abdul tampak sibuk melayani beberapa pembeli yang datang. Abu Nawas pun kemudian segera pulang kembali ke rumahnya. Selang beberapa hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Abdul yang seperti biasanya berjualan sarung melihat Abu Nawas dari kejauhan. Dia pun kemudian segera memanggil-manggil teman lamanya tersebut. "Abu Nawas, Abu Nawas, mampir ke sini," teriak Abdul.
Abu Nawas yang mendengar suara Abdul pun segera mendekat. Dia kemudian duduk di samping Abdul. "Ah, dasar kau Abu. Masa kipasnya sudah rusak? Katanya awet sampai 10 tahun," kata Abdul sambil menyuguhkan secangkir teh kepada Abu Nawas. "Masa sudah rusak? Pasti kamu salah memakainya," jawab Abu Nawas. "Aku memakai kipas angin seperti pada umumnya. Dan kipas itu aku simpan dengan baik dan tidak sembarangan," jawab Abdul. "Coba kau terangkan bagaimana cara memakai kipas itu," tanya Abu Nawas. Abdul pun segera menerangkan bagaimana caranya dia memakai kipas yang baru dibelinya dari Abu Nawas. "Nah, itu dia makanya kipas itu tidak awet. Karena kamu salah dalam cara pemakaiannya," kata Abu Nawas. "Terus, yang benar bagaimana? Memangnya ada cara yang lain?" tanya Abdul. "Begini caranya, agar kipas ini awet. Kalau biasanya baling-baling kipas yang berputar di dekat wajah kamu, mulai sekarang gantian. Kamu yang menggeleng-gelengkan kepala di depan kipas. Jadi wajahmu tetap kena angin dan kipasnya awet sampai 10 tahun, kata Abu Nawas. "Ah, dasar kau Abu. Dari dulu ada saja akalmu." Malam hari itu, cuaca nampak bersahabat. Banyak bintang bertaburan di langit, menghiasi pemandangan malam. Di salah satu sudut istana, Baginda Raja dan Abu Nawas terlihat sedang duduk berdua. Mereka terlihat akrab dan tampak sedang ngobrol santai. Sementara itu, di sudut istana yang lain, sejumlah petinggi istana tampak memandangi mereka dengan tatapan mata tak berkedip. Terlihat di wajah-wajah para petinggi tersebut ekspresi kurang bersahabat. "Hebat sekali Abu Nawas, bisa sedekat itu dengan Baginda Raja," kata salah seorang dari mereka dengan wajah iri. "Aku curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres, atau Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai paduka raja," kata yang lainnya. Desas-desus tentang ketidaksukaan para petinggi kerajaan terhadap Abu Nawas ternyata telah sampai di telinga paduka raja. Namun paduka raja tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Beliau membiarkan kelakuan para petinggi kerajaan tersebut. "Abu Nawas, kau tahu, lihatlah di sudut sana, para petinggi kerajaan ini sedang memandangimu dengan wajah iri," tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, mungkin mereka iri memang belum tahu saya sepenuhnya. Jadi wajar saja jika mereka bersikap demikian," kata Abu Nawas. "Mereka kan sudah tahu tentang dirimu, karena kamu seringkali ke istana," kata Baginda Raja. "Betul tuanku, mereka tahu, tapi tidak mengenal saya lebih dalam," jawab Abu Nawas. "Saya dengar paduka ingin sekali memelihara rusa," tanya Abu Nawas sambil menyeruput minuman yang dihidangkan. "Iya, tapi kau jangan mengalihkan pembicaraan ini. Persoalan yang sedang kita bahas adalah petinggi kerajaan yang iri dan dengki kepadamu," kata Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, hamba tidak mengalihkan pembicaraan. Hanya saja, hamba kira nanti pas rusa itu datang,
saya bisa sekaligus memberikan pemahaman sedikit kepada mereka, jawab Abu Nawas. Betul sekali, Abu Nawas. Mereka memang belum pernah melihat rusa yang akan aku datangkan, jawab Baginda Raja. Tidak terasa, malam pun semakin tua dan beranjak ke ujung hari. Abu Nawas pun segera mohon diri, meski Paduka masih ingin ngobrol dengannya. Esok paginya, para petinggi kerajaan memutuskan untuk menghadap Baginda Raja dan menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka kepada Abu Nawas. Mohon ampun, Baginda. Hamba ingin mengutarakan sesuatu kepada Baginda, kata salah seorang petinggi kerajaan. Apa itu? Tanya Baginda. Hamba harap Baginda berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan Abu Nawas. Hamba khawatir Abu Nawas mempunyai niat yang tidak baik terhadap Baginda, jawab petinggi kerajaan. Betul, Baginda. Hamba juga curiga Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai Baginda agar mau tunduk, kata petinggi kerajaan yang lain. Terima kasih jika kalian semua selalu mengkhawatirkan aku. Tapi, janganlah menuduh seseorang jika kalian tidak mengetahui yang sebenarnya, jawab Baginda Raja dengan bijaksana. Mohon ampun, Baginda. Hamba hanya ingin yang terbaik untuk Baginda Raja, kata petinggi kerajaan. Baiklah, nanti siang akan ada kiriman dari negara sahabat kita. Tolong kalian terima kiriman itu dengan baik. Jangan dibuka sebelum aku perintahkan, kata Baginda Raja. Siang harinya, kiriman dari negara sahabat seperti yang diceritakan Baginda Raja datang. Kiriman tersebut dibungkus dengan kotak yang amat besar dan tertutup rapat, sehingga tidak ada satupun para petinggi kerajaan yang bisa melihat isinya. Mereka pun terlihat sangat penasaran. Wah, luar biasa besar. Jangan-jangan isinya emas permata yang sangat banyak, ucap salah satu dari mereka. Atau jangan-jangan isinya makanan kesukaan Baginda Raja, ucap yang lainnya. Sore harinya, Baginda Raja kemudian mengumpulkan semua petinggi kerajaan di sekitar kiriman dari negara sahabat tersebut. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para petinggi kerajaan pun semakin keheranan dengan sikap Baginda Raja. Mereka tidak mengerti kenapa untuk membuka paket kiriman dari negara sahabat saja mesti harus ada Abu Nawas. Selang beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun tiba. Abu Nawas, paket kiriman dari negara sahabat telah datang. Kini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Baiklah, terima kasih Baginda telah mengundang saya. Kali ini, saya mohon izin untuk meminta para petinggi kerajaan masuk ke dalam paket tersebut. Dan silakan, setelah keluar nanti, diceritakan seperti apa isinya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian segera memerintahkan para petinggi kerajaan untuk masuk ke dalam paket kiriman tersebut secara bergantian. Wajah para petinggi kerajaan nampak bertanya-tanya, namun mereka tidak mau membantah perintah Baginda Raja. Segera saja mereka memasuki paket kiriman tersebut secara bergantian.
Setelah beberapa menit lamanya, kemudian para petinggi kerajaan pun kemudian menceritakan apa yang dirabanya dalam paket tersebut. Hamba mengira paket ini isinya baju-baju yang mahal harganya, karena saya tadi menyentuh sesuatu dan terasa sangat halus, kata salah seorang petinggi kerajaan. Kalau menurut hamba, ini adalah emas yang berbentuk bulat panjang, kata yang lainnya. Ternyata semua petinggi kerajaan mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang isi paket kiriman dari negara sahabat tersebut. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar jawaban mereka semua. Begitu pula dengan Baginda Raja. Nah, sekarang semua mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Terus, mau bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba mohon izin untuk membuka paket tersebut, kata Abu Nawas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, semua petinggi kerajaan yang ada di tempat tersebut nampak terkejut. Semua tidak mengira bahwa isinya adalah seekor rusa yang selama ini Baginda Raja inginkan. Nah, sekarang semua bisa melihat isi paket kiriman tersebut dengan jelas dan gamblang. Saya maklum adanya ketika para petinggi kerajaan menyebutkan dan menerka apa isi paket tersebut. Semua pasti tidak ada yang benar. Semua itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi, wajar saja jika semua hanya bisa menerka sesuai pengetahuannya, kata Abu Nawas. Wajar saja jika para petinggi kerajaan iri dan bersikap waspada kepada saya, karena belum mengenal saya secara mendalam, lanjut Abu Nawas. Para petinggi kerajaan hanya terdiam. Mereka semua berusaha mencerna apa yang telah diucapkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, Baginda Raja nampak tersenyum mendengar penjelasan bijaksana Abu Nawas. Mungkin ada yang mengira saya menggunakan sihir untuk mendekati Paduka. Benar sekali, saya menggunakan sihir. Tapi, sihir yang saya gunakan tidak seperti yang para petinggi kerajaan bayangkan. Saya tidak menggunakan mantra-mantra ataupun barang-barang gaib. Saya hanya berusaha menyenangkan hati Baginda Raja dan patuh dengan perintahnya, jelas Abu Nawas. Petinggi kerajaan yang menuduh Abu Nawas menggunakan sihir terlihat memerah mukanya mendengar penjelasan tersebut. Dia tidak mengira bahwa penjelasan Abu Nawas mampu mematahkan prasangka jelek yang selama ini dia pikirkan. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian? Tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi? Tanya Abu Nawas lagi.
Pergilah dari sini. Jangan mendekat dan jangan mencampuri urusan orang lain, jawab pemuda tersebut. Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi. Tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana? Tanya Abu Nawas. Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun, jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur. Pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung," jawab Abu Nawas. "Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. "Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya," kata Abu Nawas. "Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. "Maafkan aku," isak pemuda tersebut. "Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada Yang Maha Pemberi Ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas.
Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup?" Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.